Udah sahur, lagi ngantuk-ngantuknya, udah beres makan, udah mau subuh malah lupa kalau belum niat. Di waktu itu juga menjadi waktu mustajabnya kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di episode kedua pada bulan Ramadan. Iya. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu tentang atau seputar Ramadan begitu Ustaz ya. Yang tentunya bahasan kali ini tentu akan juga menarik. Oke. Mungkin saya buka terlebih dulu Ustaz. Iya. Seringkali kita ketika masih persiapan bersahur gitu, atau bahkan sudah sahur lagi ngantuk-ngantuknya, udah beres makan, udah mau subuh malah lupa kalau belum niat. Nah, itu pernah kejadian nggak Ustaz? Lalu gimana nih kalau untuk puasa Ramadan gitu? Apakah niat itu memang seharus itu gitu? Bagaimana Ustaz? Oke. Mungkin kalau sebelumnya teman-teman yang sudah sering puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan, itu ada pendapat yang membolehkan bahwa niat sahurnya itu sebelum matahari naik ke tergelincir ya, maksudnya tergelincir sebelum zuhur ya, boleh. Tapi kalau khusus di bulan suci Ramadan itu lebih dianjurkan atau diafdolkan itu sahurnya sebelum waktu sholat subuh seperti itu Ustaz. Ya kenapa? Karena banyak hikmah dari anjuran dianjurkannya sahur di waktu sebelum subuh. Karena di waktu sebelum subuh itu para malaikat Allah tugaskan untuk turun ke langit bumi untuk mendengarkan seluruh harapan dan doa-doa dari hamba-hamba Allah yang insya Allah di waktu itu juga menjadi waktu mustajabnya kita berdoa seperti itu. Oh iya, jadi memang di waktu fajar itu waktu yang amat sangat mustajab buat berdoa. Iya benar. Jadi salah satu hikmahnya ketika kita bangun sahur itu kita juga akan ingat untuk berdoa gitu. Iya, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Oke. Bicara tentang sahur, kan ada beberapa orang yang memang ya udahlah gitu, sahurnya sebelum tidur aja gitu. Nah, itu gimana? Apa sebaiknya kita seininya kita aja, karena mungkin mereka beranggapan ya sahur itu pun cuma sunnah begitu. Nah itu gimana Zed? Ya terkait untuk niat dari puasa Ramadan ya khususnya ya puasa yang wajib kita laksanakan. Nah itu ada dasar yang berpendapat bahwa boleh kita niatkan sebelum masuk waktu subuh atau setelah sholat tarawih misalnya di malam hari. Kenapa? Karena itu solusi agar mungkin bagi sebagian dari kita lupa mengucapkan niat atau melafazkan niat, atau niat dalam hatinya lupa ketika bangun sebelum subuh pengen sahur nih, lupa niat, cuman makan, cuman bismillah, tidak ada niatnya, tidak ada niat untuk puasa Ramadan di hari itu. Nah itu salah satu solusi kenapa niatnya kita niatkan di malam hari agar bisa terminimalisasi lah lupanya tadi. Jadi puasanya tetap bisa kita jalankan puasa esok harinya seperti itu. Nah niatnya itu juga Ustaz, ada yang bilang juga apakah harus dilafalkan atau cuma dalam hati. Nah berkaitan dengan niat nih Ustaz, niat itu memang pada dasarnya niat itu tempatnya itu di hati. Iya benar. Jadi adapun ketika kita melafalkan niat, nah itu boleh-boleh saja, bagus gitu untuk menguatkan hati kita. Untuk menguatkan ya benar. Sama ketika kita sholat, lafaz yang kita baca itu sebenarnya untuk menguatkan hati gitu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, termasuklah puasa ini begitu. Ketika kita niat dalam hati udah cukup gitu. Nah, apakah kemudian
harus bahasa Arab atau tidak, sebenarnya tidak juga harus begitu. Bahasa Arab bagus, yang penting bahasa dimengerti gitu. Ya, karena ini pertanyaan yang sering timbul di masyarakat ya. Iya, apakah niat itu harus diucapkan, kemudian apakah harus pakai bahasa Arab? Iya, benar. Iya. Okay. Jadi memang dibolehkan, mau dari hati, dalam hati ataupun dilafazkan. Lafazkan, ya. Sama-sama dibolehkan ya. Oke, kemudian nih Ustadz, ada juga nih saya terkait sahur nih. Ya, terkait sahur. Ada nggak sih waktu? Kalau tadi kan sahur itu dianjurkan atau diafdolkan sebelum waktu subuh, kemudian diakhirkan. Yeah. Tapi saya pernah dengar penjelasan bahwa kalau berbuka itu harus disegerakan. Oh iya. Harus memang gitu ya Ustaz? Iya betul. Nah, jadi sunnahnya itu sahur itu sunnahnya diakhirkan. Jadi memang sudah dekat waktu subuh. Banyak hikmah sebenarnya yang bisa kita dapat ketika kita melaksanakan sahur di dekat waktu subuh. Yang pertama mungkin ketika kita sahur di masih di awal malam atau bahkan mungkin jam 1 atau jam 2 malam, waktu rentang waktu dari jam 2-an itu ke subuh itu masih lumayan lama. Iya. Oke, mungkin kita bisa pakai zikir atau pakai ibadah apalah lainnya, sholat tahajud barangkali. Cuman biasanya kita itu kalau setelah makan lazimnya itu ngantuk begitu. Iya. Kalau kita mampu menahan dari space sahur yang jam 2-an atau jam 1 tadi ke subuh. Ke subuh. Kalau nggak mampu, ujung-ujung subuhnya 12 habis kita. Ketiduran ya. Ketiduran, ya. Karena tadi faktor kekenyangan mungkin kan ya. Iya betul. Nah, itu salah satu hikmahnya gitu. Dan juga betul tadi di waktu fajar tadi, nah itu waktu yang sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa lalu zikir begitu kan. Nah ketika kita lewatkan itu karena kita tidur gitu, sayang sekali waktu emas itu terlewatkan gitu. Lalu berbuka tadi Ustaz. Iya, berbuka. Berbuka itu memang disunahkan disegerakan. Oh, disegerakannya? Ya, disegerakan. Ketika masuk waktu segeralah berbuka, jangan ditunda-tunda. Ketika teng bunyi azan langsung betul. Oh. Kenapa tuh Ustaz disegerakan? Ya memang begitu ininya. Disunahkan memang begitu. Ya, dianjurkan ya. Nah, dianjurkan. Memang jangan kira kita pengen lebih lama lagi ya biar pahalanya makin banyak. Salah. Kan ada yang kayak gitu dia. Ya, ada yang kayak gitu. Itu pemahaman yang keliru guys ya. Jadi ketika bunyi azan, tapi memang azan maghrib ya, azan maghrib, jangan azan asar. Kalau dikira azan maghrib, wah kacau juga ini. Masih mending kalau azan zuhur. Nah itu lebih parah. Kita azan maghrib berkumandang atau sudah masuk waktu maghrib, maka segerakanlah berbuka. Seperti itu. Tadi udah 2 kita bahas sebagian daripada sunnah-sunnah yang dianjurkan kita lakukan di bulan suci Ramadan pertama, mengakhirkan waktu sahur. Kemudian memperbanyak berdoa di waktu sahur. Kemudian yang kedua tadi menyegerakan waktu berbuka. Kemudian ada lagi nggak Ustaz sunnah-sunnah lain mungkin yang bisa kita praktekkan di bulan suci Ramadan ini selain tadi? Mungkin iya. Gimana? Yang sering terjadi juga ketika kita puasa. Saya pernah dengar juga dianjurkan kita tidak boleh marah. Kemudian menjaga perkataan kita, menjaga lisan kita. Oke. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, lapar dan haus. Enggak cuman itu. Puasa itu yang menahan dari seluruh hal yang bisa membawa kita kepada keburukan. Contoh, puasa. Ya, ketika kita berpuasa, maka puasakan juga lisan kita untuk berkata-kata kasar. Lalu ketika kita berpuasa, puasakan juga
seluruh badan kita untuk berbuat yang hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Jangan zolimi orang. Ini kalau kita puasa tapi masih menzolimi orang, masih gibah lagi. Gibah yang paling sering parah banget. Ujung-ujungnya puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja begitu. Esensi sesungguhnya dari puasa hilang begitu. Nah, kapan kita bisa melihat keberhasilan puasa kita? Itu tentunya bisa kita lihat nanti goalsnya itu ketika Ramadan sudah lewat. Maka setelah Lebaran, dari situlah kita akan lihat apakah berhasil kita sebulan penuh ini ditempa di kelas Ramadan. Gitu. Ketika berhasil, maka perilaku kita menahan diri selama bulan Ramadan ini itu juga tentu akan terbawa ketika kita sudah keluar daripada bulan Ramadan atau bulan Ramadan sudah meninggalkan kita gitu. Berarti tadi kalaupun kita marah kemudian kita berkata kasar atau gibah kemudian apa tadi gibah, apakah itu tidak membatalkan atau membatalkan puasa kita atau cuma mengurangi pahala daripada puasanya, Ustaz? Mengurangi pahala. Berarti tidak membatalkannya. Tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa kan ya diantaranya makan secara sengaja begitu ya. Iya benar. Minum secara sengaja. Dan lainnya lah begitu. Dan lainnya yang membatalkan. Yang membatalkan lah begitu. Nah poin gibah itu barangkali tidak masuk dalam membatalkan puasa itu sendiri, tapi ini guys. Tapi itu membatalkan pahala puasa. Jadi istilahnya kita cuma dapat lapar sama hausnya doang. Hausnya saja, iya benar. Capek-capek dari subuh, dari maghrib, cuma dapat itu. Udah war takjil sewar-warnya kan gitu. Tapi pahalanya nggak dapat. Aduh. Itulah bagian dari pentingnya kita puasa. Itu tadi bukan cuma menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga lisan kita, tingkah laku kita. Iya seperti itu. Kemudian selain menjaga nih kawan-kawan, ada lagi nih sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, yakni karena puasa Ramadan dan bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, maka sangat-sangat dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran kita di bulan suci Ramadan. Kalau sebelum bulan Ramadan kemarin kita cuma bisa hatam sekali setahun misalnya ya. Nah maka di bulan suci Ramadan ini coba sebulan ini kita coba hatamkan 30 juz seperti itu pelan-pelan ya Ustaz. Betul. Jadi sehabis sholat bisa beberapa halaman ya Ustaz. Betul Pak. Manfaatkan peluang yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, salah satunya tadi membaca Al-Quran ya seperti itu ya Ustaz. Betul. Dan kita mesti ibadah dengan cerdas. Karena ketika kita beribadah dengan cerdas, dengan ilmu, maka ibadah kita bukan hanya kualitasnya bagus karena kita dengan ilmu tadi, tapi kuantitas yang kita dapat pun baik begitu. Karena kita tahu di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat. Yang kita lihat sendiri bahwa satu huruf kita baca dalam Al-Quran itu kita mendapat 10 kebaikan. Itu di bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan ya wah berkali-kali lipat. Dan tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk kita tidak bisa membaca Al-Quran, karena sekarang kita punya aplikasi Qiraah, aplikasi Quran, aplikasi belajar Quran ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan cek di Play Store ataupun App Store, nah ketemu tuh ketik aja Qiraah, itu aplikasi belajar Quran yang recommended banget buat teman-teman yang ingin membaca Al-Quran. Juga ada mushafnya ya? Ada mushaf. Ada fitur mushafnya. Kemudian juga pengen belajar tajwid, bisa banget di sana. Murojaah juga bisa di sana. Banyak fitur baik, ya bagus tentunya untuk bahkan untuk pemula dan untuk yang ingin memperdalam ilmu-ilmu tajwidnya. Iya benar. Jadi jangan sampai lupa kita memperhatikan hal-hal yang tadi ya, sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan, mengakhiri waktu berbuka, kemudian menyegerakan waktu berbuka, mengakhiri waktu sahur, menyegerakan waktu berbuka, menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk, kemudian Ustaz perbanyak tilawah Quran, beribadah dan tilawah Al-Quran seperti itu. Oke.
Oke. Mungkin episode ini cukup sampai di sini. Ngobrol santainya cukup sampai di sini kawan-kawan. Sekian dari kami, saya Shu. Saya Fadli. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.